Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita teruskan kuliah kita tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang akan jadi topik pembahasan pada kesempatan kali ini adalah ideologi. Kita mungkin atau bahkan pasti sering mendengar istilah ini, suatu istilah yang biasanya akan sangat erat terkait dengan politik atau dengan pemerintahan atau dengan corak kehidupan dari suatu bangsa. Suatu bangsa pasti akan berdasarkan perjalanan sejarahnya, berdasarkan suatu ideologi yang dianut. Tidak ada bangsa yang berjalan atau melakukan aktivitas pembangunan bangsanya tanpa dilandasi oleh suatu ideologi. Oleh karena itu, ideologi merupakan suatu hal yang sering diistilahkan sebagai stats fundamental norms, yang artinya adalah norma fundamen, norma dasar dari suatu negara. Dari stats fundamental norms inilah nantinya akan dijabarkan di dalam norma-norma berikutnya, ya, yang biasanya stats fundamental norms ini akan dijabarkan pertama kali oleh leges fundamentalis atau hukum dasar. Jadi kalau di Indonesia stats fundamental normsnya adalah Pancasila, maka leges fundamentalisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Baru kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu akan dijabarkan lagi oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tetapi kita lihat bahwa yang menjadi dasar, yang menjadi fundamen dari semua peraturan perundang-undangan suatu negara yang kita sebut konstitusi itu bersumber pada ideologi yang mereka anut. Apa sebenarnya ideologi itu? Istilah ideologi itu berasal dari kata ide atau idea, yang berarti adalah gagasan atau konsep atau suatu pengertian dasar atau cita-cita. Sedangkan kata berikutnya adalah logos, yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, tentang ide atau tentang cita-cita. Cita-cita yang dimaksud di sini tentunya adalah cita-cita dari suatu kelompok masyarakat yang kita kenal dengan nama bangsa, di mana cita-cita tersebut bersifat tetap dan dia menjadi suatu arah yang ingin dicapai. Jadi dengan demikian, ideologi itu memiliki banyak fungsi. Di dasar dia merupakan fundamen, kemudian dia menjadi
nafas dari tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur bangsa tersebut, sekaligus dia menjadi suatu arah yang ingin dicapai. Jadi dia ada di dasar, di tengah, dan di ujung. Dia titik berangkat, dia pedoman perjalanan, dan dia arah yang ingin dituju. Jadi ideologi yang berarti gagasan atau ide atau cita-cita itu akan terus berkembang sejalan dengan perjalanan kehidupan bangsa tersebut. Dia menjadi sumber dari tatanan nilai-nilai yang mewarnai perjalanan dari suatu bangsa, dan itu harus menjadi pegangan hidup bagi semua anggota masyarakat dari bangsa tersebut, karena dia akan menjadi landasan perjalanan, kerangka dalam pelaksanaan, sekaligus menjadi titik tujuan akhir yang akan dicapai. Oleh karena itulah fungsi ideologi itu bagi suatu bangsa menjadi sangat besar. Suatu bangsa yang tidak memiliki ideologi berarti dia tidak punya landasan bergerak, dia tidak punya pedoman perjalanan, dan sekaligus tidak punya arah mau kemana. Oleh karena itulah maka fungsi dari suatu ideologi harus dipertahankan, ya, harus diyakini bahwa dia mampu menjadi pedoman bagi pengembangan bangsa tersebut. Jangan sampai ideologi itu mengalami keretakan, perubahan, apalagi pergantian. Ini sangat berbahaya, ya. Karena kalau suatu ideologi itu mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, secara otomatis bangunan dari bangsa tersebut akan goyah, karena fondasinya retak, maka bangunannya akan jadi goyah, yang berarti ada potensi bahwa bangunannya itu kemudian akan menjadi runtuh. Banyak bangsa-bangsa yang kemudian menjadi kehilangan arah, yang menjadi gagal atau bahkan menjadi hancur oleh karena ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan apa yang menjadi ideologi mereka sendiri. Kata ideologi sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Destutt de Tracy pada tahun 1796. Kata ideologi, ya, istilah ideologi, tapi pengertian dari ideologi sendiri sebenarnya udah ada, sudah berkembang, sudah dipegang, sudah diyakini bahkan sejak manusia ini ada. Sejak manusia itu mulai hidup dalam kelompok. Cuma secara bahasa, ideologi yang merupakan gabungan dua kata, ya, yang berupa ide maupun logika dan rasio, atau diperpanjang disingkat menjadi ideologi, itu memang diperkenalkan oleh Destutt tadi. Tapi keberadaannya itu sudah sejak manusia itu sendiri mulai hidup di dalam suatu kelompok-kelompok. Karena suatu kelompok itu tidak akan mampu mempertahankan eksistensinya kalau
apa yang menjadi perekat kehidupan bersama mereka itu goyah. Apa yang menjadi fundamen kehidupan komunal mereka itu hancur. Sudah pasti kelompok itu kemudian menjadi hancur, menjadi bubar dengan sendirinya. Jadi keyakinan yang menjadi landasan, yang menjadi ide penggerak, dan yang menjadi titik pacu atau titik tujuan itu bukan tahun 1776 tentunya, 1796. Bahkan pada tahun 600-an ya, yaitu ketika Rasulullah Muhammad mulai membentuk kelompok muslimin, Islam itu sendiri jelas merupakan suatu ideologi. Dan bahkan Islam itu bukan hanya menjadi dasar penggerak, menjadi tujuan akhir dari kehidupan manusia baik secara individu maupun secara masyarakat, bukan hanya mencakup kehidupan mereka selama di dunia, tetapi bahkan jauh melampaui itu, yaitu kehidupan setelah manusia mengalami kematian. Islam mengajarkan apa yang menjadi landasan kehidupan pribadi maupun masyarakat. Islam menjadi ide penggerak, menjadi sumber tata pengelolaan kehidupan masyarakat, dan juga menjadi titik tuju, menjadi cita-cita yang ingin dicapai baik oleh masyarakat secara bersama maupun secara individu dalam rangka mencapai kebahagiaan tidak hanya selama di dunia, tapi juga ketika manusia sudah mati, ketika manusia sudah berpulang. Oleh karena itulah kita harus paham bahwa yang namanya ideologi itu bukanlah suatu hal yang main-main, bukan suatu hal yang gampang untuk dipertukarkan, digonta-ganti, dirubah-rubah, tidak. Dia harus ada dan menjadi landasan, menjadi penggerak, menjadi titik tuju yang diyakini oleh masyarakat yang bersangkutan secara komunal, bukan hanya oleh segelintir orang ya, bukan hanya oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi The Stud de Tracy itu menggambarkan atau memberi penjelasan tentang ideologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Banyak sekali ahli sebenarnya yang ikut andil memberikan pengertian dan penjelasan tentang apa itu ideologi. Tapi hakikat ideologi sendiri seperti saya sebutkan tadi itu jauh sudah ada sebelum pemikiran tentang apa itu ideologi itu muncul. Jadi ketika istilah ideologi muncul, itu hanyalah suatu perumusan dari suatu fenomena yang memang sudah ada di dalam kehidupan masyarakat sejak manusia itu mulai hidup di dalam suatu koloni-koloni atau suatu kelompok-kelompok. Demikian juga yang disampaikan oleh Francis Bacon. Ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep. Pemikiran yang paling fundamen tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan yang paling ideal, yang paling pas, yang paling bagus, yang paling cocok bagi suatu masyarakat tertentu.
Oleh karena itu ditambahkan oleh Karl Marx, dia ini adalah pencetus ideologi komunis, sosialis komunis. Ideologi bagi dia adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Jadi jelas bahwa Marx menganggap bahwa ideologi itu bukan hanya sekedar cita-cita, bukan hanya sekedar landasan, tetapi dia harus menjadi alat untuk mengejar cita-cita yang diharapkan oleh bangsa tertentu, bangsa tersebut, supaya mencapai kesejahteraan dan kemudian bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Jadi agak berbeda dengan yang lain yang hanya mengatakan bahwa ideologi adalah pemikiran mendasar tentang, katakanlah, angan-angan, tentang cita-cita, tentang konsep hidup. Maka Marx mengajukan ideologi sebagai suatu alat. Sudut pandang lain dari Hobbes, ya, dia mengatakan bahwa ideologi adalah cara. Cara berarti strategi, ya. Ini kurang lebih juga hampir sama dengan Marx yang mengatakan bahwa ideologi adalah alat. Maka Hobbes mengatakan bahwa ideologi adalah cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah. Nah, ini ada beda lagi nih. Ya, ada beda lagi pandangan Hobbes nih. Karena dia lebih memfokus kepada ideologi sebagai cara supaya pemerintah itu mampu mempertahankan kekuasaannya agar dapat bertahan dan agar bisa mengatur rakyat. Jadi kita melihat di sini bahwa ideologi itu bagi masyarakat luas adalah pandangan bersama yang diyakini, yang menjadi landasan. Kemudian juga dia menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Tetapi pada sisi lain, bagi para penguasa atau pemerintah, ya, ideologi adalah untuk melindungi kekuasaan supaya mereka dapat bertahan dan supaya mereka mampu mengatur rakyatnya. Berarti bagi pemerintah juga yang namanya ideologi juga adalah suatu di samping tujuan, tapi juga sebagai suatu metode atau suatu alat atau suatu cara. Nah, kalau kita kaitkan dengan politik itu adalah suatu cara untuk meraih kekuasaan. Bagaimana agar kita mampu menjadi orang yang bisa menentukan perjalanan suatu masyarakat. Ya. Kita yang mengatur, kita memiliki kewenangan, kita memiliki kekuasaan, dan kita memiliki landasan sah untuk melakukan suatu tindakan tegas seandainya di dalam masyarakat itu ada yang katakanlah tidak mematuhi hukum. Maka berdasarkan kekuasaan yang kita pegang, kita menjadi sah untuk melakukan penindakan. Termasuk juga ketika kita memegang kekuasaan, berarti kita punya hak untuk meminta masukan atau pemasukan dana dari masyarakat dengan segala cara yang kita pikirkan, ya. Dan kemudian bagaimana agar dana yang terkumpul itu bisa kita kelola secara sah. Jadi dalam hal ini politik adalah suatu cara untuk bagaimana mendapatkan kekuasaan tadi sehingga kita bisa memiliki kewenangan mengatur masyarakat,
kita punya kewenangan untuk mengambil uang dari masyarakat, kita punya kewenangan untuk mengelola uang tersebut, ya, kemudian kita punya kewenangan juga untuk mengangkat dan memberhentikan orang-orang tertentu sebagai para pembantu kita di dalam melaksanakan pemerintahan. Nah, jadi ideologi adalah politik adalah bagaimana mendapatkan itu. Jadi dengan demikian kalau kita gabungkan pengertian ideologi sebagai suatu cita-cita, sebagai suatu cara, sebagai suatu fundamen, dengan politik sebagai suatu cara untuk mendapatkan kekuasaan, maka pengertian ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip, ya, yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekerja dalam arti bagaimana mereka mampu menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari pemegang kekuasaan politik tadi, ya, dan menawarkan ringkasan dari tugas-tugas masyarakat tertentu. Jadi kita yang mengatur tata kelola dari masyarakat itu berdasarkan kekuasaan yang kita miliki. Maka ideologi politik adalah menjadi landasan, menjadi kerangka, menjadi tujuan bagaimana kita bisa memperoleh kekuasaan, bagaimana kita bisa mengelola kekuasaan, dan bagaimana agar kita bisa menjalankan apa yang menjadi cita-cita kita di dalam membangun atau mengatur masyarakat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.